Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua menjadi umat Rasulullah SAW, kemudian kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, topan, angin longsor, gempa, maupun musibah penyakit atau musibah ekonomi. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan diberikan bonus berupa pahala. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang pilot, ekonominya sempit, bangkrut usahanya. Semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar agar mendapat rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat Pusaka Jawa biasanya melihat saya cuma satu orang. Kali ini ada tamu. Tamu khusus dari jauh ini. Dari Tegal bagian selatan, ya ujung Burung. Nah, ini termasuk kolektor Pak Indra namanya, sahabat Pusaka Jawa. Kebetulan Pak Indra sedang main ke Selawi, kemudian mampir. Ya Alhamdulillah kalau Pak Indra mau berbagi pengetahuan kepada sahabat-sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Pak Indra sudi menampilkan koleksi-koleksinya. Sebenarnya Pak Indra bawa banyak, cuman mungkin yang akan kita review adalah 3 ya Pak Indra ya. Yang lainnya gampang disimpan. Karena begini, dulu leluhur kita itu orang-orang kita dulu kalau mau melihat pusaka itu sangat disiningkerkan ya Pak. Siningkerkan. Dideleng pe ora oli ya Pak ya. Bener Pak Indra ya. Kadang dikeluarkannya pun timingnya tertentu, waktu-waktu tertentu saja gitu loh. Awalnya sengaja bawa barang, makanya dengan seperti ini kan, dengan adanya medsos, sahabat Pusaka Jawa bisa belajar. Kemudian dengan pola pikir yang sudah berubah, yang tadinya buka keris tidak sembarangan, ya Pak. Sekarang udah dibawa. Dan ini juga tadi bawa pusaka peninggalannya dari bapaknya Pak Indra, ngadat. Ya Pak Indra, buka setengah jam. Karena secara teknis mungkin keteken ya, tapi ya suwe nemen. Ya seperti itu. Gimana Pak Indra? Pak Indra sehat? Alhamdulillah. Pak Indra itu ngoleksi, saya biasalah ya, kita sahabat Pusaka Jawa biar tahu dengan Pak Indra. Pak Indra mana ikutnya? Rumahnya sana? Perupuk Selatan. Perupuk Selatan, sahabat Pusaka Jawa. Aduh, saya taunya Perupuk Selatan Kesambi, ana warung sate di situ. Nah, Pak Indra suka dengan keris itu pionir, artinya dari diri sendiri atau bapaknya suka? Dari bapak suka gitu. Bapak suka Akhirnya nurun ya. Berarti sama kayak saya. Artinya kita suka dudumoni ujuk-ujuk, artinya dudumoni karena nyong dewek bapaknya keluarga tidak ada yang suka kan, itu namanya pionir ya. Sing pertama lah miwiti. Ternyata kan ada ya asbabun nusulnya ada. Nah, Pak Indra di rumah koleksinya ada berapa kira-kira total? Ada lah Mas. Ada. Nggak mau disebutin. Ya, sahabat Pusaka Jawa, mungkin Pak Indra ini yang akan kita tampilkan adalah 3 ya. Dan mungkin insya Allah ya dapurnya sepuh-sepuh ya, sepuh lah. Dan sahabat Pusaka Jawa nanti akan kita lihat. Nah, ini ada keris panjang. Ini keris panjang, ini corok sahabat Pusaka Jawa. Ini kita ukurannya berapa ya. Nanti kita ukur, biar Pak Indra sendirilah yang jelasin, monggo. Ya, ini asal usulnya dari mana Pak Indra? Kan Pak Indra sendiri yang ngomong, silahkan. Iya, ini dari Bapak jatuh ke Ibu, terus dikasih ke saya. Oh gitu. Ini berarti Pak Indra pegang ini udah berapa puluh tahun? Ya, lama ya. Bapak meninggal umur berapa jenengan? SMP kelas 2. Oh iya, SMP. Sekarang Pak Indranya udah umur berapa? Saya nggak mau nanya umur lah ya. Kalau saya mah 17 tahun, Pak Indra umur 28 katanya tadi tak tanyain. Saya lahir 86. Hah? Lahir 86.
86. Mules maning kae. Ya sahabat Pusaka Jawa. Diminum Pak Indra kopinya ya. Artinya nah, begini kita buka ya sahabat Pusaka Jawa ya. Ini kita bahas dulu ya. Ini warongkonya sepertinya kayu sawo, Pak. Tapi ini di plistur ya. Enggak jelas ya. Seratnya nggak kelihatan. Plisturnya hitam. Ini warangka lamen dan ini warangka orinya sahabat Pusaka Jawa. Ini ikutnya gayaman. Gayaman apa ini? Baku. Ini gayaman baku. Kalau kagok banci agak panjang kesininya. Ini gayaman baku. Gayaman baku bener. Cuman ini panjang. Ya, ini kalau dilihat dari tampilannya begini udah tahu ini bukan keris Jawa. Ya, tapi nggak tahu barangkali kita buka ternyata keris Jawa. Oke, kita buka ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ntar dulu. Ini mendaknya. Ya, ini mendaknya. Ya, ini mendak kurung seperti ini. Handle-nya pun handle ukir ya. Sahabat Pusaka Jawa bisa ngereken lah handle ukir berapa harganya. Nanti ngereken kerisnya. Bismillah. Panjang banget. Sahabat Pusaka Jawa, ini jenisnya kalau di Jawa bilang keris corok ya Pak ya. Karena panjangnya lebih dari 40 cm. Dan ini saya dekatkan biar sahabat Pusaka Jawa tahu. Tuh. Ini memakai tikel alis, memakai ronda nunut, gereneng. Ya, ini ronda nunut sampai ke atas, memakai serawean, memakai gusen, keruwingan sampai ke atas sini. Bila. Ini kalau orang seberang bilang, ada yang bilang ini adalah anak lanang. Ya, kalau dilihat dari dapur, kalau di Jawa ini dapurnya jalak. Tapi kalau di sana namanya anak lanang. Ada yang bilang bangkinang, ya, bangkinang ini. Cuman biasanya kalau bangkinang itu tidak memakai tikel alis, polos. Polos ini juga nggak pakai gereneng, biasanya polos kayak tilam ubi begitu Pak. Tapi panjang juga sama seperti itu. Cuman mungkin kalau untuk orang-orang seberang sana ini lebih dikenal dengan anak lanang ini. Saya punya teman kolektor Palembang, punya banyak kayak gini. Anak lanang, bagus-bagus iya. Anak wadone lagi mondok. Ya, kita lihat pucukan bilanya ini. Pucukan bilanya ini ikutnya Ambututumo. Nih, sahabat Pusaka Jawa saya dekatkan. Ambututumo pucukan bila kan ada 4, ada yang terkenal 4, Anggabah Kopong, Nyujen, Ngudup Gambir, satunya lagi Ambututumo ya tadi ada Nugi Pinata, ada Ngumyang. Nah, kalau kita lihat dari gonjonya, sahabat Pusaka Jawa, ini gonjonya gonjo sebit rontal sahabat Pusaka Jawa ini tak utuh sahabat Pusaka Jawa. Saya naksir mudah-mudahan Pak Indra dijual walaupun warisan. Wong warisan tanah bedidol kok cuman warisan keris. Warisan istri boleh Mas. Umat maning. Ya ini utuh sahabat Pusaka Jawa. Ini kerisnya utuh. Ini kayaknya warangan lama ya Pak, belum diwarangi ulang ya. Dari zaman Bapak ya. Iya bener. Ini sayang kalau diwarangi hitam banget ini. Ini kelengan Pak Indra. Ini kelengan. Aduh. Pak Indra ini sahabatnya Pak Hengki, sahabat Pusaka Jawa. Meneng-meneng batirnya kolektor gede ya. Almarhum. Ya, dulu sering ketemu ya? Sering ketemu di Banjarnegara. Banjarnegara sering ya. Jakarta pun sering ya. Jakarta pernah sekali. Iya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, ini biar saya nanya, jangan saya aja, biar Pak Indra yang ngomong. Gimana Pak Indra? Bapak kok bisa punya keris ini, dari mana silsilahnya? Saya sendiri kan masih kecil Mas. Masih kecil, terus? Jadi kan nggak tahu. Saya juga kan senang begini. Senang pusaka? Senang pusaka. Banyak dulu pusakanya? Dulu banyak. Terus pada kemana Pak? Wallahu a'lam bishawab. Pada hilang. Karena anaknya kan banyak. Iya, siap-siap dibagi-bagi kali ya. Ada yang suka ngambil enggak, satu. Enggak, mungkin kan dikasih satu gitu. wallahu a'lam. Iya. Lanjut dengan ketibaannya yang ini. Iya. Ini kalau bicara tangguh, ini tanggungnya Tangguh Riau, Sumatera nanti Riau ini.
sahabat Pusaka Jawa. Ini estimasi antara abad ke-18 ini. Abad 18-an. Besinya masih utuh ini. Ini biasanya juga bisa untuk eksekusi, Pak. Fungsinya. Dulu ada di kerajaan ada salah satu contoh kayak pengkhianat-pengkhianat yang punya kesalahan yang sangat besar, itu eksekusinya bukan ditusuk ke sini, bukan. Jadi tangan diikat. Ikatnya pun tidak begini, tapi begini, Pak. Begini kan. Gini, nanti maaf nih. Ini sebelah kiri ke sini nih, ke sini. Tusukan ke sini dan di sininya dikasih kayak kapas, Pak. Jadi ketika darah ditusuk sampai ke jantung ke sini. Jadi ketika darah diambil, tinggal ngelap sama kapasnya dok disarut gitu. Matanya ditutup jongkok begini ditusukin jus gitu. Ini wah wis ini rasanya manis. Peri-peri mati sih ya. Banyakan meninggal itu ya. Nah ini bagus lah. Artinya tampilan dari keris ini sahabat Pusaka Jawa ini kewas bener sesuai angger neng wong apa ya, neng wong pimen ya ganteng apa Pak? Proporsional pimen Pak? Perfect ya, perfect artinya sempurna ya. Nih. Ini kalau dari sini lurusnya terus ini masih bagus, besinya nggak ada korosi, masih bagus, tua ini sahabat Pusaka Jawa. Nanti kalau Pak Indra mau dijual ngomong saya lah Pak Indra lah. Wong warisan tanah be didol kok, mobil be didol kok, keris ora ya pasti ya. Yang penting kan cocok regane. Nah, sahabat Pusaka Jawa kalau kita bicara tentang pamornya ini kelengan. Kelengan sendiri kalau makna filosofinya adalah agar permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik mempunyai pola pikir maupun bertindak bijaksana, Pak. Bijaksana. Tapi ini sama Bapak perlakuannya khusus apa tidak, Pak? Tidak. Pernah. Biasa saja. Oh, tidak. Artinya seperti kolektor-kolektor yang lain lah, tidak seperti yang tiap tahun harus dimandikan, enggak ya? Oke. Bapak bilang ini bangkinang ya? Bangkinang. Iya, siap. Sama sih ya, sahabat Pusaka Jawa ini bangkinang. Karena hampir mirip-mirip bangkinang dengan anak lanang. Bahkan ada yang mengatakan kayak contoh ya, contoh umpamanya kayak di sini dapur sepokal di Bugis. Nek nengkene sepokal ya gandik lurus miring seperti kayak tilam gitu. Cuman karena beda daerah gitu. Nah ini kalau kita merujuk dari beberapa kolektor juga ini ikutnya dapurnya keris lurus, tosan ajinya keris lurus. Tapi ini kalau lihat dari ricikan bawahnya sor-soran ini ya ini ikutnya dapurnya dapur jalak. Karena Pak Hengki sendiri kan pernah punya sama seperti ini, cuman dia namanya jalak, di sini ada sapit abonnya, makanya dinamakan jalak sapit abon. Seperti ini. Kita ukur panjangnya sahabat Pusaka Jawa, kita ukur. Saya lagi nyari keris corok dari kemana? Tadi semalam saya tahu ya ini orang-orang Jawa Timur orang barangkali punya yang 50 dicukur 45. Yang 50 lebih, tapi jangan yang seberang. 56 sahabat Pusaka Jawa istimewa 56 cm dan rata-rata memang keris-keris yang seperti anak lanang maupun bangkinang itu ya panjangnya ya segitu 50 lebih rata-rata. Tapi ada yang anak lanang yang pendek, ada yang normal yang 35 37 juga ada. Seperti itu tergantung lah. Coba Pak Indra, jangan saya ngomong aja Pak. Saya senang Mas. Saya senang. Saya ini ketro. Pak Indra dia malah nggak banyak ngomong. Aduh. Ini diwarangi Pak, sekedar saran diwarangi. Artinya ketika kita diwarangi kan menyelamatkan Pak. Walaupun ini memang tidak ada karat ini tidak ada karat. Maksudnya tidak ada karat yang tebel yang kayak intip. Kayak korosi gitu. Iya, kayak nanti kan kalau dikupas nanti akhirnya ngelupas bolong-bolong bopeng kan. Kalau ini enggak, ini mulus. Karatnya karat tipis ya. Kalau dibersihkan pakai air kelapa selesai bersih ini. Terus kalau kita lihat dari makna filosofi lurus adalah sebetulnya lebih arah kepada hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa.
agar iman kita lebih kuat dan mempunyai keteguhan hati. Kalau umpamane menungsa, kalau saya sih Pak Indra percayalah kuat, cekelan watone kuat. Artinya wis lemah teles ya Pak Indra. Anak sing nakal ya lemah teles ya gue sing bales sing apa? Gusti Allah sing bales. Oh, angel maning nglawan wong kayak mumet. Digebuki ya sekarepe wis ya lemah teles Gusti Allah sing bales kok jebule setruk kowe. Seperti itu. Jadi lurus lebih arah filosofinya adalah untuk kekuatan iman dan keteguhan hati. Ketika iman kita kuat, insya Allah hati kita pun teguh ya Pak. Tidak gampang tergoda lah. Artinya ekonomi lagi sulit nyupang yuk ya amit-amit. Pak Indra dilepas. Orang tuanya Pak Indra ya. Ini termasuk pusaka karena ada yang namanya pusaka kelangenan. Ini saya yakin ini pusaka kelangenan karena tinggalannya wong tua sih ya Pak Indra ya. Jadi pusaka kelangenan biasanya adalah pusaka yang paling disayang. Pan wong nyacat apik, pan ora apik karepe wong ki tinggalan bapaknya aku ya Pak Indra. Dan memang ini bagus. Mudah-mudahan Allah ridho, Pak Indra butuh duit. WA saya Mas O, berani berapa? Kan gitu ya. Yang penting cocok. Oke, sahabat pusaka Jawa, sekarang kita lihat pusaka yang lainnya, yaitu ini. Ya. Kalau kita sudah lihat ini sahabat pusaka Jawa tahu. Biasanya dibentuk tidak seperti ini, seperti landaian kayak gini. Cuman Pak Indra dibikin seperti ini nih. Ini sudah ketahuan ini dapurnya pancingan. Nenggala. Ini Nenggala ya. Nenggala dulu senjatanya siapa ya Pak Indra? Baladewa. Baladewa berarti kakangnya Kresna ya, Krishna. Ya, Baladewa kakangnya Kresna. Sebenarnya Nenggala itu termasuk buat waktu Baladewa nggak ya Pak ya? Untuk bajak mancing. Ya. Untuk mancing aja ya Mas. Gue bajak sawah kan gede nemu gini Baladewa kok ya. Enggak, kalau ini untuk mancing. Mancing paus. Gede banget ya. Ini sepuh Pak. Insya Allah ini sepuh. Besinya pun kotak sahabat pusaka Jawa. Kalau kita lihat besi tangguh-tangguh sangat sepuh. Ya kan ada tangguh sepuh, ada yang tangguh sangat sepuh. Biasanya kayak tangguh-tangguh Singosari, tangguh-tangguh Singosari, Kediri, Jenggolo, pas itu ke belakang sana Kabudan, itu banyak kan kotak. Ini kotak ya. Dan dapur Nenggolo juga agak gampang-gampang susah. Artinya tidak semua orang bisa memilikinya karena saya juga belum punya. Belum punya Nenggolo. Ada yang Nenggolo tidak seperti ini modelnya. Ya mungkin di bawahnya divariasi agak ngeluk, ininya Nenggolo gitu seperti itu. Karena ada yang dibikin, teman saya punya di daerah Tegal, dia dibikin kayak busur Pak. Ada busur ininya di sininya. Gitu. Iya, jadi Nenggolonya jadi anunya. Anak panahnya, iya. Ini lumayan. Ini biasanya kalau besi-besi sangat sepuh kayak gini lebih cocok buat tindih ya Pak ya? Tindih. Ya masa yang lebih paham lah. Ya Pak. Pak Indra itu orangnya lebih banyak ilmunya didinggo lah. Artinya kan ada yang namanya ta'alamul adab qoblal ilmi. Ngerti ya adab sadurunge belajar ilmu. Nah, Pak Indra adab walaupun bahasane ke wong ngomong nang ngarepe dheweke lebih pinter tapi meneng tok kok. Kalau saya cuman menyambungkan saja, kebetulan Pak Indra main, jadi saya Pak Indra jadi narasumber harusnya banyak ngomong. Ini Pak Indra ternyata jadi narasumber malah meneng baik. Kemudian ini dapat dari mana Pak Indra? Boleh cerita sejarahnya ini? Kalau ini kan sudah tahu nih dari orang tua nih. Kalau Nenggala ini dapat dari mana? Sudah berapa lama sama Pak Indra? Baru Mas. Baru 10 tahunan. Baru 10 tahun. Dari teman. Lebih dari teman. Dari teman. Dari teman. Lebih dari teman. Oh, lebih dari teman. Sudah kayak saudara. Iya. Seperti itu. Kadang saudara bukan kayak teman.
Betul. Tapi ini teman lebih daripada saudara. Betul, banyak seperti itu. Iya, tapi saudara saya semuanya lebih lagi. Lebih. Lebih dari saudara. Makanya tidurnya nonton. Bukan, asli. Betul. Asli ya. Asli, alhamdulillahnya saudara saya lebih. Bagus ya, ikatannya bagus ya. Alhamdulillah. Nah, ini dari itu. teman yang lebih dari saudara. Siap. Saudara saya apalagi dong. Iya, siap. Nah, ini berarti di alih rawatkan begitu saja, tidak memahari dulu. Barter. Oh, barter, siap. Dulu yang di barter apa, Pak? Keris atau apa? Saya terlalu banyak lupa, Mas. Tapi ini saya tahu, sahabat pusaka Jawa. Ini saya tahu garapan warongkonya, saya tahu ini garapan warongko Tegal ini. Kayunya kayu johar, Pak. Johar. Ini saya tuh sok minter, tapi saya kan ada satu orang Tegal yang tukang bikin warangka. Tapi orang Tegal, Pak, ini yang ngasih ini, bukan orang Tegal. Berarti ya, tapi pakainya kayu johar. Biasanya dari teman saya itu khususnya kayak gini kayunya, kayu johar begini. Bukan orang Tegal ya? Bukan orang Tegal. Berarti bukan. Cuman pas kebetulan ini pakainya kayu johar seperti ini. Ya, ini nenggalat bisa buat tindih, Pak. Bagus. Buat tindih. Istimewa lah ya. Cuman kalau dipajang gimana ya? Jangan naruhnya gimana, Pak? Kayak gini, berdiri. Enggak. Ini naruhnya, Mas. Gampangan baik. Orang nganggo standing. Tokon lemari lendak. Wih, selesai. Tutup. Orang dipajang. Wah, orang dipajang di dinding. Siap. Nah, okay. Kan tanya naruhnya gimana? Naruhnya begini. Naruh. Kita bahas pusaka yang satunya lagi. Ini pusaka antik ini. Ini pusaka. Sahabat pusaka Jawa boleh menamakan bebas. Saya mau tanya yang punyalah ya. Ini jangan saya. Ini pusaka apa? Nah, ini. Biasanya sahabat pusaka Jawa, pusaka itu warongkonya yang dibuka satu. Ini dua-duanya depan belakang nih. Satu. Belakangnya dibuka. Nah. Istimewa ya sahabat pusaka Jawa ya. Ini pusaka apa coba sahabat pusaka Jawa? Ini juga tindih. Buat tindih ini bisa. Ini belum diwarangi ya, Pak? Belum. Harusnya diwarangi, Pak. Ini kan ada karatnya nih. Koros ya. Iya, nanti kalau karatnya hilang, kalau dibiarkan saja nanti makan besinya, makan bila. Ini seperti kampak ya, Pak ya? Menurut jenengan apa? Kanjenggi pendel. Pendel. Pendel apa ya? Pendel kampak. Iya, oh iya, pendel bahasa Tegal. Ya, supaya kemanya keren kan. Kanjeng Kiai pendel. Angger aja Kanjeng Kiai butuh tanggal tua. Kesetoran PRI ini teka, akhirnya Kanjeng Kiai butuh, kerja didol murah-murah. Nggak nutup setoran PRI. Oke, ini dapat dari mana, Pak? Dari wilayah Tegal kah atau jauh? Dari Parung. Parung Bogor? Iya. Istimewa. Parung Bogor. Bagus, sahabat pusaka Jawa. Ini ya. Tuh. Sudah diwarangki begini? Ya. Apa jenengan bikin warangka sendiri? Udah. Dari sana udah begini? Iya, udah begitu. Oh, udah. Kan baru dibuka di Mas. Iya, tadi di sini plastik semua waktu saya tak. Aku sih merawani. Merawani plastik kayak maksudnya. Ya. Ini juga bisa buat tindih, biasanya besi-besi dengan seperti ini bisa buat tindih. Bentar dulu. Bukan tulisan ini ya, Pak? Apa tulisan? Bukan ya? Bukan stempelan pabrik. Bukan. Bukan. Ya, ini dari Parung. Barter apa mahar, Pak? Dulu. Dikasih, Mas. Dikasih free. Bu ya uang ketemunya kayak gue ya. Kayak masa wis ngerti nyong YouTuber, wis ngerti kolektor ya. Wani bilang masa carang sing kayak masa. Tapi orang siapa nandure biasanya ya, Pak ya. Angger nandure suket ya metune suk, tapi nandur pari ya metune suket. Nandure pari ya metune pari. Karena
Misalnya ada sukatnya kan itu kelebihan Allah, supaya yang lain bisa kerja dong, ngambil sukatnya. Wah, kita kan belajar filosofi karo Pak Indra iki. Angger aja suket teki. Betul. Jadi semua ada manfaatnya ya, Pak ya. Iya. Semua ada hikmahnya, ada itu bisa kita ambil pelajarannya lah ya. Saya naksir yang ini aja sahabat Pusaka Jawa. Tapi ini jalurnya jalur punya keluarga sih ya. Jalur keluarga artinya kalau diwariskan kan ke anak cucunya kan. Terus ini ada satu keistimewaan lagi tapi nggak saya sebutin. Curang banget. Nih tak deketkan. Ini belah ke sini. Gandek ini belah. Ada maknanya. Kita harus kadang kalau kita lihat pusaka itu memang harus teliti. Ya, harus teliti. Kalau apalagi kalau ada yang di sini cowak begini, Pak. Di gonjonya cowak segitiga gini, krowak segitiga. Saya nyari yang kayak gitu. Barangkali punya tuku. Kalau nggak di sini belakang cowak saya. Itu. Nah. Oke, sahabat Pusaka Jawa, coba Pak Indra yang ngomong coba. Gimana Pak Indra? Perwakilan saja. Perwakilan saja. Aku kalah ke aku tok itu. Pak Indra punya pengalaman mistik nggak? Koleksi keris banyak, punya nggak? Sekedar sharing buat sahabat Pusaka Jawa lah. Karena saya tahu Pak Indra lah pasti meneng-meneng menghanyutkan kayak gitu. Gimana? Pernah ada pengalaman mistik Pak Indra? Gini aja. Mistik itu ada. Terus? Tapi kita harus lebih percaya pada yang maha mistik, maha gaib. Siap. Kayak gitu ya. Oke. Jero ya ilmu nih. Mistik itu ada, tapi kita harus lebih percaya pada yang maha mistik, maha gaib. Maha gaib. Allah Subhanahu wa taala. Betul. Nah, kalau Pak Indra kan banyak orang tanya nih, biasanya dengan koleksi keris yang banyak, kadang kan kayak gini kan tidak dibikin dengan asal. Artinya ada bentuk tirakate lah ketika membikin. Ada doa-doa yang dimasukkan. Nah, Pak Indra untuk menangkal hal-hal negatif kepada keluarga atau diri sendiri, apa yang Pak Indra lakukan biasanya untuk protek? Keyakinan terus kepada Allah. Titik. Itu aja. Cukup. Caranya itu apakah dengan berdoa atau bagaimana? Dengan sholat aja cukup, Mas. Doa kita yang terbaik dalam sholat. Siap. Apapun yang terbaik dalam sholat. Siap. Dalam lakumu itu, itulah wujudmu yang terbaik. Hati nurani yang baik, bersih hati. Siap. Kolbun salim. Ya, Pak Indra ngeri. Jangan lihat penampilannya sahabat Pusaka Jawa. Saya dapat doa dari Pak Indra, yaitu doa yang cukup bikin saya kaget. Doanya adalah 1, minta uang yang banyak, tidak ada kebutuhan apa? Duitnya akeh, langka kebutuhan. Duitnya akeh, langka kebutuhan. Ngeri ya, duitnya numpuk kok. Tadi tangannya ya Allah, duitnya akeh, langka kebutuhan. Kadang kita duitnya akeh, kebutuhannya akeh, setoran mobil, setoran ruko, karyawan, apa maning Pak. Setoran sandal. Sandal beholi kredit sih bimbing. Ya sahabat Pusaka Jawa, mungkin dari saya itu saja. Kita tidak perlu panjang lebar untuk membahas hal-hal yang lain. Mungkin barangkali next time nanti Pak Indra bisa lebih terbuka. Ini kan pertama kali mungkin Pak Indra lebih banyak diamnya. Mudah-mudahan nanti next time Pak Indra bisa membawa pusaka yang lain. Kemudian Pak Indra bisa menceritakan asal usul. Dan saya yakin Pak Indra bisa ngedetek kayak gitu. Artinya bisa bicara lebih tentang sisi esoterinya, dalamannya seperti itu. Ya. Cuma Pak Indra mungkin menang baik. Nah, saya mau umat ya. Aduh, Pak Indra orangnya freelance, mencurigakan. Menang-menang duitnya akeh. Aja saya nyupang gitu.
Suutun wae. Nyuwun pangeran. Kali pangeran. Ya sahabat Pusaka Jawa, tidak panjang lebar karena saya juga bingung mau ngomong apa. Pak Indranya dipancing-pancing meneng baik, tapi mau di akhir-akhir nembe buka gitu. Ya mungkin nantilah next time Pak Indra, karena Pak Indra masih punya banyak koleksi ya, masih punya banyak koleksi yang mungkin bisa ditampilkan untuk memberikan pelajaran kepada yang lain. Nah, ini jujur saja dapur anak lanang ini saya baru babar di sini Pak Indra, belum pernah. Saya belum pernah babar dapur ini ya. Ini warangka ori ya Pak? Ini ori enggak? Bukan, itu tambahan. Oh, tambahan. Beli di Jogja, teman. Jogjakarta. Oh, berarti ini dibawa apa? Iya. Ininya. Pak. Oh, rangkanya saja dibawa. Siap. Iya. Karena bisa ngepas sih Pak. Kadang kan ada yang nggak ngepas Pak. Okay. Kalau di Jogja kan bisa disetting. Lebarnya berapanya bisa dibikin gitu loh. Sama pengrajinnya langsung jadi pas dengan rangkanya. Kalau enggak nanti kadang goblok. Ya, sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila saya ada salah-salah kata saya minta maaf. Saya juga minta maaf ke Pak Indra bukan mendiskreditkan lainnya ditakoni meneng. Ya, sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan video-video ter-up to date dari saya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu. Alhamdulillah.